Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita mencoba membahas tentang hal yang membatalkan puasa kita, yang mana sebentar lagi kita akan menghadapi puasa bulan Ramadan. Lalu apa saja yang membatalkan puasa Ramadan dan bagaimana solusinya? Di antaranya yang membatalkan terhadap puasa yaitu yang pertama, lupa tidak niat. Lupa tidak niat, puasa menjadi batal. Lalu kapan niat itu harus diucapkan atau dilaksanakan? Waktunya sejak masuknya waktu Isya sampai sebelum azan subuh atau sebelum masuk waktu subuh. Nah, ini kita wajib dalam waktu tersebut mengucapkan atau melaksanakan niat puasa Ramadan. Nah, boleh kita suatu saat lupa, tapi puasa tidak batal. Ini ada satu caranya. Caranya yaitu di awal puasa, malam tanggal 1 Ramadan, kita berniat puasa 1 bulan penuh. Misalnya seperti ini, saya niat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, fardu karena Allah. Nah, bila suatu saat di hari yang lain itu lupa, maka puasanya tidak batal. Tetapi kalau disengaja kita ingat tapi tidak mengatakan niat atau tidak melaksanakan niat, maka puasanya ya tetap batal. Walaupun sudah niat 1 bulan, tetapi kita tetap wajib berniat tiap hari, kecuali lupa itu tidak batal apabila sudah melaksanakan niat 1 bulan. Nah, inilah tentang niat. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, hal yang kedua yang membatalkan terhadap puasa adalah memasukkan suatu benda ke dalam lubang anggota tubuh kita. Benda apapun. Memasukkan benda ke hidung, memasukkan benda ke telinga, cotton bed, memasukkan benda ke dalam kubur ataupun dubur, walaupun itu obat, maka tetap membatalkan terhadap puasa. Maka dari itu, sebisa mungkin anggota tubuh kita ini, terutama lubang-lubang anggota badan, tidak dimasuki oleh suatu apapun. Nah, pengecualiannya, misalnya mengobati mata, tidak masalah, tidak membatalkan.
Misalnya disuntik oleh obat karena sakit, tidak membatalkan. Karena sakit, tidak membatalkan. Suntik di tangan misalnya, suntik di kaki umpamanya, suntik di belakang, tidak membatalkan terhadap puasa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, yang ketiga yang bisa membatalkan puasa diantaranya yaitu muntah dengan disengaja. Bagaimana cara membedakan muntah disengaja dengan muntah yang tidak disengaja? Saya kasih contoh. Kita dalam perjalanan umpamanya, kita naik kendaraan, terkadang kita terjadi mual, ingin muntah. Kalau kita sengaja mengupayakan supaya muntah itu keluar, dirangsang pakai ditepuk-tepuk, pakai mencium apa supaya muntahnya keluar, itu membatalkan. Tapi sebaliknya, kalau kita menahannya, niat menahan, berusaha menahan supaya muntah tidak keluar, tapi tetap keluar, itu tidak membatalkan. Maka dalam kondisi apapun, jika kita ingin muntah dalam keadaan puasa, maka kita harus menahannya supaya puasa kita tidak batal. Nah, itu adalah yang ketiga. Yang keempat diantaranya yaitu keluar mani dengan sengaja. Mengeluarkan mani dengan sengaja, baik dengan cara onani atau dengan cara dirangsang dengan sesuatu yang disengaja. Misalnya melihat hal-hal yang porno dengan sengaja supaya keluar mani dan keluar betul, maka batallah puasa itu. Tetapi kalau keluarnya itu tidak disengaja, seperti melamun, akhirnya keluar mani, tidak membatalkan. Atau bermimpi saat tidur siang, ternyata dilihat keluar mani, itu juga tidak membatalkan. Nah, itu yang hubungannya dengan keluar mani. Selanjutnya, yang membatalkan terhadap puasa yaitu yang kelima diantaranya adalah terjadi haid atau nifas. Haid atau nifas. Ini membatalkan terhadap puasa. Yang keenam itu hilangnya kesadaran, baik gila, ayan, epilepsi maksudnya, pingsan, atau gila sebentar, ini adalah membatalkan puasa. Yang ketujuh, yang membatalkan terhadap puasa, seandainya terjadi kepada sahabat muslim mengira waktu berbuka puasa itu sudah masuk, jadi makan. Karena keadaan gelap mungkin, mendung, dan lain sebagainya, atau ada jam yang kurang cocok dikira sudah masuk maghrib, langsung melaksanakan berbuka, dan setelah selesai berbuka baru dengar adzan bahwa menyadari bahwa ternyata maghrib itu masih baru datang dan kita sudah berbuka sebelumnya. Ini membatalkan terhadap puasa. Alasan di dalam fikih karena asalnya kita dalam keadaan berpuasa
dan mengira kita sudah memasuki waktu berbuka. Ini adalah membatalkan puasa. Tapi sebaliknya, saat kita bersahur dan kita merasa bahwa ini mungkin masih banyak waktu sahur, kita makan sepuasnya. Tapi setelah sadar, selesai makan, ternyata waktunya sudah selesai sholat subuh, atau sudah memasuki waktu subuh, waktu sahur sudah habis dan kita tidak tahu. Nah, ini tidak membatalkan terhadap puasa dengan alasan di fikih, karena asalnya adalah kita berada dalam waktu sahur. Sedangkan waktu sahur itu adalah hal yang dibolehkan untuk makan. Maka jika terjadi keliru, itu tidak membatalkan terhadap puasa. Jadi sebaliknya dengan berbuka. Nah, itulah diantaranya hal yang ketujuh yang membatalkan terhadap puasa. Yang kedelapan, ini menghisap rokok. Rokoknya yang dihisap, bukan asapnya. Lain kalau ada asap banyak, ini dihisap tidak masalah. Tapi kalau rokoknya yang dihisap, maka masuklah zat-zat rokok itu ke dalam diri kita, dan ini membatalkan puasa dalam permufakatan para alim ulama. Kalau selain rokok, misalnya seperti asap-asap api, asap-asap kendaraan, itu tidak menjadi masalah. Sedangkan yang kesembilan, yang bisa membatalkan puasa diantaranya adalah kentut atau buang air besar. Tapi kentut dan buang air besar yang dilakukan di dalam air. Jadi kalau tubuh kita sedang berada di dalam air seperti berenang dan lain sebagainya, atau berendam, lalu kita kentut, maka batal. Atau kita buang air saat berada di dalam kali, di dalam air, saat mandi umpamanya, itu juga membatalkan. Maka dari itu, saat kita berada di dalam air dan ingin kentut atau buang air besar, maka naiklah dari air tersebut sehingga tidak membatalkan terhadap puasa kita. Lalu catatan lain-lain ya yang membatalkan. Misalnya mencicipi makanan. Tentang hal di bab membatalkan puasa, itu tidak membatalkan kalau mencicipinya itu tidak melebihi tenggorokan. Jadi begitu kita merasakan dalam mencicipi makanan di lidah, segera kita ludahkan dan kita bersihkan. Ini tidak membatalkan. Tapi kalau ditelan melewati tenggorokan, maka menjadi batal. Puasa dalam keadaan junub. Malamnya junub, tertidur, setelah bangun ternyata waktunya subuh sudah habis, ada di waktu duha umpamanya, sedangkan kita belum mandi jinabat umpamanya, tidak membatalkan terhadap puasa. Menelan ludah yang ada di mulut tidak membatalkan puasa. Menelan riak atau kerak batu, kita batuk. Nah, ada riak yang seharusnya itu bisa dikeluarkan, tapi kita telan, membatalkan puasa. Jadi kalau ada riak batu saat kita puasa, itu harus dikeluarkan. Jika kita telan,
maka batallah puasanya. Fig inhaler biasanya dipakai untuk hidung. Nah, ini kalau ada di ujung hidung tidak membatalkan. Tapi kalau dimasukkan dalam menjadi batal. Termasuk memasukkan sesuatu benda ke dalam anggota lubang tubuh kita, membatalkan. Jadi kalau ada di luar inhaler itu tidak membatalkan terhadap puasa. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, sebagian lain yang cukup perlu diperhatikan yang membatalkan terhadap puasa adalah hubungan suami istri di siangnya bulan Ramadan. Nah, ini jelas-jelas membatalkan terhadap puasa. Dan adapun bagi si laki-laki yang telah melaksanakan atau melanggar berhubungan suami istri di siangnya bulan Ramadan, dia dapatkan sanksi, yaitu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Dan apabila tidak mampu, dia wajib memberikan makan terhadap 60 fakir miskin. Dan tiap orang 1 dari 60 itu diberikan 1 mud atau kurang lebih 8 ons beras diberikan kepada mereka. Nah, mungkin itulah sekilas hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga kita bisa mengantisipasi, merenungi dan mempelajari agar kita dan puasa kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang membatalkan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini memberikan manfaat pada kita semua, sehingga dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini senantiasa menjadi ibadah yang sangat sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bila sahabat muslim ada yang kurang paham, bisa komentar di bawah YouTube. Semoga semua itu bisa menambah wawasan keilmuan kita dalam menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.